Selamat datang di podcast Kopi Hitam. Halo para penikmat kopi hitam. Kalian suka nggak dengan cerita yang terakhir saya bacain? Nah, untuk cerita yang kedua ini saya akan membacakan sebuah cerita kisah nyata yang terjadi di Amerika Serikat. Kisah nyata yang diberi judul Istri Polisi versus Istri Polisi. Ingat nggak dengan film Fatal Attraction yang dibintangi oleh Michael Douglas dan Glenn Close itu? Nah, aku mengalaminya. Bukan karena terilhami oleh film itu, tapi justru setelah melalui kejadian pahit ini, aku teringat pada film itu. Semuanya bermula ketika 5 tahun lalu. Sebelumnya, hidupku normal-normal saja seperti kebanyakan orang. Aku Ignacio Gresaus, reserse di kota kecil Greeley, Colorado, Amerika Serikat. Aku bertemu dengan Heather Hodges saat kuliah. Cinta pada pandangan pertama. Pada tahun 1991 kami menikah. Aku menghidupi keluarga sebagai polisi yang harus bekerja keras dan kerap menghadapi bahaya. Namun aku sangat mencintai pekerjaan yang mendorongku tetap semangat membantu masyarakat ini. Sejak awal aku sadar Heather punya pekerjaan yang tak kalah berat, yaitu jadi istri polisi. Ia sering khawatir saat aku sedang bertugas sebagai reserse narkotik. Makanya aku tak pernah bilang padanya ketika harus melakukan transaksi narkotik untuk menjebak pengedar. Meskipun begitu, aku dan Heather hidup bahagia. Victoria, buah cinta kami, lahir di tahun ke-6 perkawinan kami. Sekilas, kami potret keluarga bahagia. Heather memang orang yang menyenangkan. Ia selalu ramah pada siapapun. Di awal 2003, ibu Heather meninggal karena kanker. Itu terjadi tak lama setelah ayahnya lebih dulu berpulang karena serangan jantung. Bagi Heather, kehilangan 2 orang yang ia cintai sepanjang hidup dalam waktu berdekatan amatlah berat. Sebagai suami, aku paham dan turut merasakan dukanya. Tapi dukanya yang berlarut-larut membuatku juga merasa berat. Heather sepertinya mulai terseret depresi dan serangan cemas yang makin menguat. Ia mulai menelan obat penenang. Cekcok oleh hal sepele mulai sering terjadi. Sepulang kerja, hari-hari Heather diisi dengan makan lalu masuk ke kamar tidur. Ia bekerja di suatu lembaga perkreditan setempat. Seandainya aku kerja di luar, baru besok paginya aku akan melihatnya lagi. Itu terjadi setahun penuh. Keintiman pun menghilang dalam perkawinan kami. Aku merasa tak dicintai, diabaikan dan marah. Kehidupan seks tinggal kenangan. Lalu aku mencari seseorang yang lain yang lebih menarik. Seperti Michael Douglas dan Glenn Close dalam Fatal Attraction. Si pria beristri berhubungan intim dengan wanita lain. Namun itu kan di film. Sedangkan kami hidup di alam nyata. Di sela-sela depresinya, nalar dan naluri Heather sebagai wanita dan istri tetap bekerja baik. Meski sedang tak penuh menjalankan fungsinya sebagai istri, Heather selalu memberiku peringatan yang tegas dan jelas. Jika kamu mengkhianatiku, aku akan menceraikanmu. Begitu kata Heather. Sejauh itu, aku masih merasa mengawini wanita yang tepat. Sampai akhirnya muncul Shauna Nelson, pengatur keberangkatan yang biasa cuap-cuap di saluran polisi, mengontak para penegak hukum untuk memenuhi panggilan tugas. Saat itu musim panas 2004. Aku masih menjaga agar jalan-jalan di Greeley aman. Sementara di saat bersamaan, aku menempatkan perkawinanku yang penuh cinta selama 12 tahun itu dalam bahaya. Heather terasa makin menjauh, dan kini
aku sudah menemukan yang lain. Seperti kebanyakan perselingkuhan masa kini, kami bertemu di tempat kerja. Semua diawali dengan curhat di Starbucks. Dari persoalan rumah tangga sampai hal yang paling rahasia. Bahkan suatu malam, berbagi tanpa batas itu melebur menjadi keintiman. Untuk pertama kalinya, kami melanggar batas perkawinan. Aku sadar, ini kekeliruan. Ultimatum Heather pun selalu terngiang-ngiang. Sekali saja kamu mengkhianatiku, aku akan pergi dari sini. Itu kalimat Heather. Namun nyatanya kenikmatan yang diberikan oleh Seona, ibu dua anak yang juga istri Ken, perwira polisi setempat, bisa membuatku melupakan ultimatum Heather untuk sementara. Sejauh ini, walaupun hubungan gelap ini terus membara, aku dan Seona masih menjalani kehidupan yang normal. Maksudku, bagian kehidupan rahasia dari Seona itu tetap tak terendus orang lain. Bagiku, hubungan gelap juga tak menyulitkan, karena toh aku juga kerap kena giliran kerja malam. Sejauh ini, Heather masih percaya penuh padaku. Aku dan Seona bertemu untuk memadu kasih setiap seminggu sekali. Itu paling sedikit. Aku sadar ini salah, tapi tetap kulakukan juga. Aku tak bisa lari dari pilihan yang kubuat sendiri. Seona adalah pengalaman selingkuhku yang pertama. Ini bisa terjadi karena Seona jenis wanita pengejar. Kurasa keinginan terbesarnya adalah tidur denganku. Yang penting Seona itu bersih, aman dan nyaman. Sejauh naluriku sebagai polisi, aku tak mungkin keliru. Namun kali ini ternyata aku keliru. Kalau saja aku mendapatkan info lebih awal dari Jennifer Morrison, atasan Seona, tentu ceritanya akan lain. Menurut Jennifer, Seona cenderung punya banyak selingkuhan. Hah? Padahal Seona adalah satu-satunya selingkuhanku. Tapi ternyata aku hanya salah satu selingkuhannya. Edan. Menurut Jennifer, Seona itu ketika terlibat dengan seseorang, ia akan jadi sangat pencemburu, memandang pasangan selingkuhannya sebagai ancaman bagi dirinya. Ia akan berusaha menyingkirkan pesaingnya itu. Saat pertama kali aku berterus terang pada Seona untuk mengakhiri hubungan ini, ia tampak biasa saja. Namun Seona kemudian melakukan tindakan luar biasa. Ia mulai menyerang lawannya, Heather. Apa yang diceritakan oleh Wendy, iparku, serta Harris, sahabat Heather, membuat rasa bersalahku pada Heather kian besar. Seperti ketika saat mengejarku terang-terangan, Seona pun meneror Heather dengan terang-terangan di depan umum. Heather sama sekali tak mengenal Seona, tapi Seona segera membayanginya seperti lalat. Dimanapun Heather berada, tidak jauh dari situ pasti ada Seona. Awalnya Seona hanya melakukan penghinaan lewat kata-kata. Setidaknya ada 4 kali Seona melecehkan Heather di tempat umum. Pernah suatu ketika Seona melecehkan Heather saat Heather dan sahabatnya berbelanja di swalayan. Saat melihat Heather, Seona menunjuk-nunjuk Heather dan memanggil-manggil namanya dengan penuh penghinaan. Dasar sundal jalang. Heather yang pada dasarnya ramah tidak membalas perlakuan Seona yang terang-terangan berbuat keji padanya. Ia hanya bergumam, kenapa dia kayak gitu ya? Padahal aku tak pernah menyakiti orang lain. Walaupun Heather seorang istri polisi, ia tak mengadukan kejadian tersebut secara resmi ke polisi. Setelah mengetahui cerita itu, aku menghiburnya. Ya mungkin ia salah orang yang sebenarnya ditujukan ke orang yang mirip sama kamu, komentarku saat ia mengadu. Tentu saja setelah kejadian itu, Seona aku diamkan. Aku malas bicara dengannya. Setelah dia mendesakku, akhirnya aku jawab, "Kamu sadar apa yang telah kamu lakukan?"
Hitler itu gak berdosa. Dia tidak mengganggumu. Justru kita yang bersalah padanya. Aku ingatkan kamu ya, jangan ganggu dia. Seona bukannya merasa malu atau bersalah. Dia justru menantangku. Oh, maaf. Aku juga malas bicara soal putri salju. Aku seperti bicara pada tebing, memantul balik. Apakah Hitler mulai curiga padaku? Sepertinya sih enggak. Tapi entahlah. Biasanya Hitler curhat tentang apapun ke saudaranya dan ke Wendy sahabatnya. Minimal 2 kali dalam sehari. Tapi untuk kasus yang satu ini, Hitler tak pernah curhat apa-apa. Menurut Wendy sahabatnya, mereka pikir Hitler sebenarnya tahu dan merasa bahwa Seona pasti punya hubungan khusus denganku. Ia hanya tak ingin mempercayai hal itu. Akhirnya, aku hanya bisa bilang, Seona itu tergila-gila padaku. Dan kupikir Hitler percaya. 3 bulan berlalu, bukannya mereda, Seona malah kian bersikeras bahwa akulah satu-satunya pria idaman lain baginya. Reaksiku, dengar ya, aku tak ingin menghancurkan hidupku. Aku mencintai istriku. Maaf, aku mengecewakanmu. Saat itu, aku menegaskan pada Seona bahwa hubungan kami sudah berakhir. Aku tak ingin menemuinya lagi. Tapi ia tak mudah menyerah. Persis seperti tokoh yang diperankan Glenn Close dalam Fatal Attraction. Seona memainkan kartu trafku. Dia pikir Hitler pasti meninggalkanku begitu tahu aku mengkhianatinya. Jadilah anak yang baik, Ik. Aku tak akan mengatakan apa-apa pada Hitler. Yang penting turuti kata-kataku, kata Seona padaku. Meskipun aku laki-laki dan juga polisi, ancaman ini membuatku tak berdaya. Seseorang yang ingin kusingkirkan dari kehidupan perkawinanku membuatku nyaris jadi gila. Pernah juga terpikir untuk balik menantang Seona dengan mengatakan, aku akan berterus terang pada Hitler dan lihat apa yang akan terjadi. Tapi pada akhirnya aku tak melakukan apa-apa. Greenley itu kota kecil, tapi bagiku saat itu jadi lebih kecil lagi karena tak ada celah untuk menghindar dari Seona. Ia selalu tahu di mana dia bisa menemukanku selama masa tugas maupun selama jam kerja. Seona sengaja berkendara melewati rumahku, mengecekku ada di rumah atau tidak hanya dengan melihat apakah mobilku terparkir di depan rumah atau tidak. Ya, apapun yang kulakukan untuk lepas darinya gagal total. Aku sudah mengubah semua nomor telepon dan alat komunikasiku. Tapi aku polisi yang mau tak mau saling berbagi nomor telepon. Akhirnya nomorku yang baru pun sampai ke Seona. Sampai tibalah petir di siang bolong. Ia memberiku info lugas. Aku hamil. Hamil? Kamu kan selalu makan pil, tanyaku padanya. Memang, tapi aku tetap hamil, jawabnya. Lalu kami sepakat untuk menggugurkan bayi itu. Sementara di sisi lain, Hitler mulai kembali perhatian padaku. Kamu lelah ya? Kok gak semangat? Kata Hitler berkali-kali. Gak apa-apa, cuma capek, jawabku juga setiap kali. Sebenarnya Hitler sudah curiga, tapi dia berusaha untuk gak percaya bahwa aku sedang berselingkuh. Dia mati-matian untuk tetap mempertahankan kepercayaannya padaku. Sebaliknya, selingkuhanku Seona benar-benar melakukan pemerasan seks padaku. Jika aku menolak hubungan seks dengannya, ia akan mengancam membeberkan semuanya pada Hitler. Perkawinan Seona sendiri sedang di ujung tanduk. Juli 2005, tepat setahun perselingkuhanku dengannya,
Seona mengabadikan nama kekasih gelapnya di tungkainya. Kamu kan punya suami yang bisa kamu temui setiap kamu pulang. Aku juga punya istri di rumah. Tapi kenapa kamu menato namaku di kakimu? Tapi Seona tak menggubris kemarahanku. Sebenarnya tindakan Seona itu semacam aba-aba buatku untuk segera lari darinya. Tapi bodohnya, ternyata Seona hamil lagi untuk yang kedua kalinya. Padahal ia tetap menelan pil. Atau selama ini dia selalu membohongiku. Seona tetap meyakinkanku bahwa dia rajin meminum pil. Jadi mau gak mau aku percaya padanya. Tapi yang kedua kali ini Seona tak mau menggugurkan kandungannya. Ia ingin mempertahankan anak dariku. Aku hanya bisa terduduk sambil membayangkan sisa hidupku akan tersuruk di bawah kakinya. Seona bilang ia benar-benar mencintaiku, lebih dari orang lain yang pernah berhubungan dengannya. Dia benar-benar ingin mendapatkanku. Dan penghalangnya cuma satu, Heather. Lalu Seona juga bilang bahwa dia ingin bergabung dengan klub menembak. Dia bilang dia ingin membayangkan bahwa yang jadi sasaran tembak adalah Heather. Seona juga bilang padaku bahwa Heather itu jelek dan jutek, menjijikkan, gembrot, buruk rupa, juga penuntut. Seona terus membayang-bayangiku maupun seluruh keluargaku. Entah bagaimana caranya, saat aku, Heather dan Victoria makan di sebuah restoran, Seona juga membawa seluruh keluarganya hanya beberapa meja dari kami. Kemanapun kami pergi, dia selalu ada. Dia seperti memasang pelacak pada kami atau keluarga kami. Gilanya, perselingkuhan kami tetap berlanjut. Seona mulai mendokumentasikan kami. Aku dalam pakaian dinas, di mobil, saat menemui ayahku, bahkan saat kami diranjang. Dia memasukkan foto-foto kami di dalam HP-nya dalam sebuah folder yang dia namai kekasih. Aku yang seorang reserse yang sehari-hari melacak kriminal, kini jadi sasaran semacam detektif susila yang bernama Seona. Pada Maret 2006, Seona melahirkan bayi lelaki sehat yang diberi nama Christian. Pada musim panas tahun itu, seorang wanita mendekati Heather di keramaian dan menyampaikan Christian adalah anakku. Kali ini Heather yang selama ini tak mau percaya, begitu pulang menemuiku, langsung menanyakan hal itu. Aku pun berusaha menyangkalnya. Akhirnya pada Desember 2006, rumah tangga kami pecah di bawah tekanan. Saat itu Heather terbangun di tengah malam dan sadar bahwa aku tak ada di rumah. Pada saat itu, aku menyelinap menemui panggilan Seona yang tak bisa ditawar. Begitu aku pulang, Heather langsung bertanya, "Kamu dari mana?" Dan aku tidak bisa mengelak lagi. Akhirnya malam itu, aku membeberkan semua perselingkuhan kami. Semuanya, sampai soal bayi yang bernama Christian. Aku tahu ini keliru. Aku salah. Aku minta maaf. Tapi aku lega sekarang. Aku lega karena kamu sudah tahu. Kamu selalu bilang akan menceraikanku bila hal ini terjadi. Ya, aku udah melakukannya. Maafkan aku. Mendengar penjelasanku, Heather sangat terpukul. Ternyata kecurigaannya selama ini terbukti benar. Tapi bagiku, saat itu justru sebaliknya. Aku merasa lega luar biasa. Sebuah beban yang sangat berat terangkat dari bahuku. Seona tidak bisa lagi mengancamku, dan aku merasa kembali menjadi laki-laki yang bisa mengendalikan hidupku sendiri. Sementara Heather juga menepati janjinya. Dia pergi meninggalkanku. Tapi ternyata hanya sehari. Besoknya
dia kembali lagi dan bilang ingin memulai lembaran baru denganku. Aku tahu kamu mencintaiku kan? Aku juga mencintaimu. Aku gak akan menceraikanmu. Lalu kami berdua menemui penasihat perkawinan dan membeberkan semua masalah kami. Aku merasa hidupku kembali lagi. Lalu aku menelpon Seuna dan menjelaskan bahwa Hitler sudah tahu semuanya dan dia menerimaku. Tapi Seuna tak mau menyerah. Ia mengirim pesan ke HP-nya Hitler, berisi gambar bayinya yang dia tulisi darah daging suamimu. Lalu di bawahnya tertulis, kamu tak punya hati lagi. Bila kamu membaca ini, kamu benar-benar perempuan gila. Hitler sangat marah diperlakukan seperti itu. Dan kemarahannya dia lampiaskan kepadaku. Tapi walaupun begitu, dia memaafkanku. Secara teratur, kami juga menemui penasihat perkawinan dan benar-benar memutuskan untuk memulai hidup baru. Keputusan itu ternyata menyulut kemarahan Seuna yang kontan mengirimkan pesan-pesan penuh celaan lewat HP-nya. Seuna sangat marah dengan keputusan kami. Lalu dia bilang, asal kamu tahu, aku akan menemui pengacara. Aku akan melakukan tes DNA dan kamu harus membayar tunjangan padaku tiap bulan. Kamu pikir kamu gak punya uang sekarang dan aku akan membuatmu benar-benar gak punya uang. Untuk menghilangkan kepusingan, aku mengajak Hitler dan Victoria ke Florida untuk melewatkan Natal bersama. Kami benar-benar bahagia pada saat itu. Saat kembali ke Greeley pada Januari 2007, perkawinan kami mulai pulih. Tapi Seuna terus membayangi. Kami memindahkan mobil yang biasa dikendarai Hitler ke garasi, berjaga-jaga kalau-kalau Seuna nekat menyayat bannya. Kami juga meminta pengacara kami untuk mengirim pesan pada Seuna agar menjauhi kami. Semua pesan-pesan ancaman dan mengerikan dari Seuna pun tak pernah datang lagi. Aku ingat betul komentar Wendy saat itu. Tapi rasanya ini justru gak enak. Ini seperti masa tenang sejenak sebelum badai. Pada tanggal 16 Januari 2007 datang email terakhir dari Seuna. Isi suratnya, aku berharap kamu baik dan bahagia, sementara hidupku tiap hari seperti di neraka. Pada tanggal 23 Januari 2007, sore hari, Hitler sedang dalam perjalanan pulang kerja saat tiba-tiba dia dihadang seseorang berjubah gelap dengan topeng Halloween hitam. Hitler dipaksa untuk berlutut di bawah ancaman pistol. Si orang bertopeng itu mengatakan padanya, "Kamu menghancurkan hidupku." Lalu menembak kepala Hitler. Saat telepon berdering, aku ada di atas. Aku meninggalkan Victoria di mobil polisi dan terbang menuju ruang pertolongan di sebuah rumah sakit. Dokter menghentikanku di pintu. Dan aku tak pernah menemui Hitler lagi. Hitler meninggal. Dia benar-benar pergi dari hidupku. Dari cara mereka menghentikanku di pintu, bahwa mereka ingin aku tak melihat mayat Hitler. Lalu aku pulang untuk menemui Victoria. Victoria langsung menangis. Dia bilang, "Mama meninggal." Lalu kami berdua duduk di luar rumah dalam kondisi kedinginan sambil menangis. Pada saat kejadian, menurut seorang saksi mata, larinya si penembak itu seperti seorang perempuan. Lalu salah satu rekanku menyarankan untuk mencari Seuna. Sebuah pesan singkat di radio diangkat oleh Ken, suaminya. Suami Seuna juga seorang polisi.
Makanya dia berinisiatif menghentikan istrinya untuk tetap berada di rumah. Sekitar 11 km dari TKP, petugas kepolisian menangkap Seuna. Silent scan. Untunglah Ken suaminya tak ikut campur. Seuna mengenakan baju hitam. Bertelanjang kaki, aku dan Seuna harus bertemu lagi. Kali ini kami bertemu di ruang pengadilan. Di pengadilan, Seuna tidak mengakui perbuatannya. Februari 2008, pengadilan dibuka kembali dan menyatakan bahwa Seuna dituduh membunuh Heather, istri mantan kekasihnya. Aku pun juga ditanyai polisi, tapi terbukti benar-benar bersih. Belakangan terbukti pada malam penembakan itu, Seuna mengenakan pakaian kotor milik suaminya. Ia mengendarai truknya menuju kantor tempat Heather bekerja. Kamera ATM merekamnya sesaat sebelum penembakan. Ketika selongsong peluru ditemukan, ternyata cocok dengan pistol suaminya. Seuna mungkin telah merencanakan lebih dari sekedar pembunuhan. Pengadilan menjatuhkan hukuman seumur hidup bagi Seuna Nelson. Lalu para suami-suami, aku dan Ken meninggalkan profesi kami sebagai seorang penegak hukum. Selesai. Gimana? Mudah-mudahan kalian gak bosan ya dengar cerita ini. Karena mungkin ke depan akan ada episode-episode yang lain yang menceritakan hal-hal yang mirip seperti ini. Ya udah, karena ini udah malam banget, saya juga udah ngantuk. Saya Sari, sampai jumpa di cerita selanjutnya.